Di Tiongkok, ada sebuah sistem yang menentukan nasib seseorang bukan dari kerja keras atau bakat, tapi cuma dari selembar kertas yang diterima pas lahir. Sistem ini nggak kelihatan, tapi dampaknya itu terasa seumur hidup, menciptakan semacam dinding tak kasat mata yang misahin warganya sendiri. Inilah sistem hukou. Yuk kita lihat gimana sebuah aturan bisa mengunci takdir jutaan orang. Aku udah tamat begitu aku lahir. Kalimat ini bukan dari novel fiksi distopia loh. Ini ungkapan yang beneran sering muncul di media sosial Tiongkok. Ini adalah suara mereka yang merasa nasibnya udah disegel sama negara, bahkan sebelum mereka sempat mencoba. Sekarang coba bayangin ini. Ada dua anak duduk di kelas yang sama, belajar pelajaran yang sama. Tapi masa depan mereka udah dipisahkan oleh selembar kertas dari negara. Nah, disinilah letak inti dari ketidakadilan sistem ini. Dinding tak kasat mata ini cara kerjanya begini. Di satu sisi, anak dengan huko kota dapat akses gampang ke sekolah bagus dan layanan kesehatan terbaik. Di sisi lain, temennya yang punya huko desa, meskipun tinggal di kota yang sama, harus bayar lebih mahal buat sekolah, saingannya lebih berat buat masuk universitas, bahkan dilarang lamar kerjaan tertentu. Mereka itu seperti warga kelas 2 di tanah air mereka sendiri, cuma gara-gara status huko orang tuanya. Oke, kita udah lihat kan gimana dampaknya ke manusia. Sekarang pertanyaannya, mesin birokrasi macam apa sih yang sebenarnya menciptakan semua ini? Namanya sistem hukou. Dan ini jauh lebih dari sekedar KTP atau kartu identitas. Biar gampang, anggap aja ini kayak paspor sosial internal. Paspor ini bukan nentuin kemana Anda bisa pergi, tapi nentuin hak-hak paling dasar yang bisa Anda dapatkan. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sampai perumahan. Semuanya tergantung status hukum Anda. Sistem ini dibuat tahun 1958 dengan satu tujuan yang sangat jelas, kontrol. Pemerintah waktu itu mau memastikan sumber daya negara fokus di kota-kota dan mencegah orang desa pindah besar-besaran. Hasilnya, ya terciptalah dua kasta warga negara yang terpisah secara permanen. Perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Mulai dari pendidikan sampai perumahan, warga hukum kota itu diistimewakan, seolah-olah mereka warga inti negara. Sementara itu, mereka yang punya hukum desa diperlakukan cuma sebagai sumber daya yang perlu dikelola. Akses mereka dibatasi di semua aspek kehidupan. Sekarang kita lihat gimana aturan-aturan sistem ini jadi rintangan nyata dalam hidup seseorang. Ini bukan cuma satu kesulitan, tapi sebuah rantai kerugian yang gak pernah putus. Rantai ini dimulai sejak kecil. Mau sekolah di kota, harus bayar biaya tambahan yang mahal. Mau masuk universitas, saingannya jauh lebih berat dan kuotanya lebih sedikit. Lulus mau cari kerja, pintu untuk pekerjaan stabil kayak PNS atau di BUMN itu tertutup rapat. Bahkan urusan pribadi kayak nikah aja, status hukum bisa jadi masalah. Tiap tahap kehidupan, ada aja rintangan barunya. Tekanan ini akhirnya meresap sampai ke dalam keluarga. Anak-anak jadi nyalahin orang tua mereka. Kenapa sih hukum kita nggak diubah? Di sisi lain, orang tua merasa gagal. Udah kerja keras banting tulang, tapi tetap nggak bisa ngasih masa depan yang lebih baik buat anak-anaknya. Ini menciptakan rasa kalah yang mendalam, luka batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, mungkin Anda sekarang mikir, kalau emang seburuk itu, kenapa nggak diubah aja status hukumnya? Nah, bagian ini bakal ngejelasin kenapa itu cuma ilusi buat kebanyakan orang. Secara resmi, emang ada beberapa cara buat ganti status hukum. Bisa lewat pendidikan tinggi, jadi pembayar pajak besar, atau nikah sama orang yang punya hukum kota. Kelihatannya ada jalan keluar kan? Jadi pertanyaannya simpel. Kenapa nggak semua orang aja ambil jalur ini dan kabur dari sistem yang menekan ini? Jawabannya, karena semua jalur itu bukanlah hak. Itu cuma gerbang yang bisa dibuka dan ditutup sesuka hati sama pemerintah daerah. Kuotanya bisa diperketat, persyaratannya bisa diubah kapan aja. Jadi pada akhirnya kerja keras Anda itu nggak menjamin apa-apa. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Apa sih dampak jangka panjang dari sebuah sistem di mana usaha itu seakan nggak ada harganya? Ini tentang gimana sebuah masyarakat bisa terkikis dari dalam secara diam-diam. Sistem ini pelan-pelan meracuni mental masyarakat. Di desa, yang tumbuh itu kepasrahan. Di kota, tumbuh rasa punya hak istimewa. Dan yang paling parah, di kalangan anak muda, muncul sinisme. Keyakinan kalau berusaha itu sia-sia. Solidaritas sosial pun mati. Orang nggak lagi berjuang bareng-bareng, tapi sibuk cari celah buat nyelamatin diri sendiri. Dan sekarang kita sampai pada argumen terakhir yang paling menusuk. Sifat kekerasan yang unik dari sistem ini.
Kekerasan sistem ini beda. Dia nggak pakai kekuatan fisik. Nggak ada orang yang ditangkap cuma karena status hukumnya. Kekuasaannya juga bukan dari proses hukum. Nggak ada hakim yang bakal menjatuhkan vonis buat Anda. Disinilah letak kekerasannya yang sesungguhnya. Ia nggak terlihat, bekerja lewat tumpukan dokumen birokrasi. Tapi dampaknya itu mutlak. Sistem ini secara sistematis merampas hak paling fundamental kita sebagai manusia, kemampuan untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Itulah kekerasan yang paling kejam. Pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang terjadi pada jiwa sebuah bangsa ketika sebagian besar warganya dipaksa percaya bahwa kerja keras dan usaha itu nggak lagi ada artinya? Apa konsekuensi jangka panjang dari keputusasaan yang dilembagakan oleh negara?